warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk peserta didik SMK Negeri 3 Salatiga. Pada khususnya, hari ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran sejarah Indonesia. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Pungki Sofia yang kalian pastikan akan selalu hadir di channel YouTube Ibu Pungki Sofia, karena semua pembelajaran akan berada di situ dan selalu akan menjadi satu kemudahan bagi kalian, karena dimanapun, kapanpun, dan setiap waktu apapun kalian membutuhkan akan bisa membuka materi yang telah Ibu berikan. Jangan lupa jaga kesehatan karena kondisi kita masih tetap dalam physical distancing. Ingat, physical distancing itu apa? Dilarang untuk berkumpul, saling berjumpa, bertatap muka, saling menyentuh, apalagi bersama-sama dalam satu tempat di area posisi yang sangat banyak. Karena apa? Kita masih terus berada dalam kondisi mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Ingat, akan percuma ketika kita mencegah tapi kita masih melakukan hal-hal yang memang dianggap tabu. Karena penyebaran virus COVID-19 ini masih terus bertambah dikarenakan tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, dan terus saja melakukan satu kegiatan untuk berkumpul. Nah, kita kembali ke dalam satu topik bahasan yang pertama kita pernah jelaskan, yaitu metode sejarah atau konsep dasar sejarah. Apa itu konsep dasar sejarah? Yang pertama adalah kita mempelajari mengenai subjektif dan objektif dalam sejarah. Kita tanya dulu, apa itu arti sejarah? Arti sejarah adalah yang pertama subjektif. Subjektif itu sebagai kisah, dan secara objektif sejarah adalah sebagai peristiwa. Apa itu sejarah sebagai peristiwa? Sejarah sebagai peristiwa itu adalah di mana sejarah itu memiliki satu peristiwa. Yang pertama, en masse, hanya sekali terjadi, tidak dapat diulang. Unik. Sejarah itu unik, tidak terjadi di tempat yang lain. Terjadi begitu saja dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas seseorang. Kemudian, apa itu kisah? Kisah adalah dapat diulang di tempat yang lain, kemudian dapat diulang di waktu yang lain, kemudian dipengaruhi oleh subjektivitas pengkisah. Nah, kita bagaimana menyusun suatu kisah itu? Banyak yang harus diperlukan. Yang pertama adalah sumber-sumber sejarah. Kemudian ilmu bantu sejarah, imajinasi, dan kemudian teknik dalam melakukan suatu sejarah. Kita akan masuk ke dalam suatu pengertian kronologis, diakronis, dan sinkronis. Apa itu kronologis? Kronologis diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang ruang dan waktu dengan menekankan perlunya kejadian seluruhnya atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Nah, peristiwa dan kejadian yang terlebih dahulu terjadi daripada apa yang kemudian hari. Contoh, kronologis peristiwa Rengas Dengklok sampai pembacaan teks proklamasi. Nah, kita akan mempelajari mengenai yang kedua adalah diakronis. Perbedaannya dengan kronologis, diakronis diartikan kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lalu. Ini termasuk ciri berpikir dalam sejarah. Contoh, memahami peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menarik mundur ke belakang sejak awal Indonesia dijajah Belanda, kemudian kedatangan Jepang melalui invasi yang mereka lakukan. Lanjut dalam pengertian diakronis.
sinkronis sudah, kronologis sudah, kemudian diakronis sudah, maka kita akan mempelajari mengenai diakronis. Oke. Apa itu diakronis? Nah, kita akan melihat apa arti dari sinkronis itu sendiri. Sinkronis adalah cara berpikir dalam mempelajari struktur suatu peristiwa pada sejarah dalam kurun waktu tertentu, atau dapat diartikan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada suatu masa. Contoh ketika pembacaan teks proklamasi itu sendiri. Selain kita akan mempelajari tentang sinkronis, diakronis, dan kronologis, kita akan mempelajari tentang sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah itu ada beberapa sumber. Yang pertama adalah sumber lisan. Sumber lisan itu terdapat dari tradisi lisan. Apa itu tradisi lisan? Tradisi lisan itu bagaimana kita penyampaian sejarah itu dari mulut ke mulut. Nah, kenapa di sini dikatakan dari mulut ke mulut? Orang akan menceritakan, misalnya seorang tokoh sejarawan itu sendiri akan menceritakan kepada anak atau putra-putri mereka bagaimana perjuangan mereka pada waktu dulu, bagaimana mereka dalam suatu peristiwa itu sendiri. Nah, kemudian tradisi lisan itu ada tentang horizontal dalam satu generasi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian secara vertikal, apa itu vertikal? Dari generasi ke generasi berikutnya, mungkin putranya kepada cucunya, kepada cicitnya, dan lain sebagainya. Sekarang yang kedua, selain sumber lisan itu ada yang namanya sumber tertulis. Apa sumber tertulis? Yang tercetak, babat tanah Jawa, kemudian ada istilahnya kitab Pararaton, kemudian dan lain sebagainya yang tercetak, semua yang tertulis, buku, majalah, koran, dan kita akan bisa juga melihat yang non cetak. Ya, yang non cetak itu apa saja ya? Kok ada tertulis, ada juga yang non cetak. Nah, yang non cetak itu adalah surat-surat berharga, piagam, surat resmi, surat-surat pribadi. Misal apa yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini kepada sahabatnya Abendanon itu adalah surat-surat pribadinya yang mengisahkan tentang kehidupannya. Maka Abendanon tahu, oh, yang dibukukan oleh Abendanon itu yang diberi yang diceritakan oleh R.A. Kartini kepada salah satu sahabatnya pada waktu itu. Kemudian ada yang namanya di sini adalah mengenai sumber primer itu secara fisik tidak harus asli, karena yang harusnya asli adalah informasinya. Nah, sumber asli sendiri itu diartikan sumber yang tidak pernah mengalami perubahan. Kemudian kita akan mempelajari tentang apa itu fakta dan fakta sejarah. Artinya dalam fakta sendiri itu diartikan sebagai kebenaran bersifat pasti. Sedangkan kalau fakta sejarah itu mengenai studi kritis atas sumber-sumber kebenaran yang bersifat nisbi. Penentuan. Apa sih penentuan fakta sejarah itu? Yang pertama, kumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Lakukan pengujian terhadap sumber, pahami informasi yang termuat di dalamnya, kemudian pilah informasi yang saling mendukung. Kemudian bisa kita menerapkan prinsip kolaborasi. Nah, objektivitas. Kita akan
menceritakan mengenai objektivitas. Dalam sejarah itu tidak pernah ada kata objektivitas, tapi bagaimana subjektivitas dalam sejarah itu bisa diartikan. Metode sejarah itu hanya menekankan subjektivitas, makanya Bu Guru tadi bilang subjektivitas dalam sejarah itu harus lebih ditekankan. Kemudian yang perlu dijelaskan di sini adalah bagaimana kita kalau mau melakukan suatu penelitian dalam sejarah, harus ada kita pemilihan sumber. Judulnya dulu harus kita tentukan, judulnya itu apa. Kemudian setelah kita menentukan judul, maka kita harus bisa mendalami mengenai heuristik. Apa itu heuristik? Mencari sumber yang benar mana, kita melihat fakta sejarahnya yang mana. Dari beberapa sumber A, B, C, D itu harus kita lakukan verifikasi atau kritik. Kritik itu harus ada dua, intern dan ekstern. Setelah kita mendapatkan satu kritik intern dan ekstern, maka kita nanti akan melakukan suatu interpretasi atau penafsiran. Ketika kita sudah bisa menafsirkan, yaitu subjektivitas dalam sejarah, nah kemudian baru ketika kita sudah bisa menafsirkan dalam verifikasi itu, kita baru bisa menumpahkan dalam historiografi atau proses penulisan dalam sejarah itu, sehingga menjadi sesuatu yang tidak jauh dari kata istilahnya fana, atau ini adalah memang betul-betul sejarah yang mendekati objektivitas, seperti itu. Itu saja yang mungkin kita bisa melihat dari konsep dalam sejarah itu. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran Ibu selanjutnya yang Ibu jelaskan langsung. Mungkin kalian juga bisa membacanya di YouTube Ibu. Nah, kita akan ke dalam suatu masa praaksara. Ayo kita akan masuk ke masa praaksara. Halo, selamat pagi. Kita akan melanjutkan tentang konsep dasar ilmu sejarah. Kita akan melanjutkan tentang masa praaksara yang sudah Ibu jelaskan. Ibu hanya mengulang di YouTube Pungki Sofia, bisa kalian buka terus setiap waktu. Nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai manusia purba zaman praaksara. Sebelum kita melalui tahapan-tahapan manusia purba itu, Ibu mau menjelaskan nih, kenapa sih kita nggak menjelaskan tentang Bu, kenapa nggak purbakala? Kenapa kita kok menjelaskannya masa praaksara? Nah, Ibu jelaskan di sini nih. Kenapa disebut masa praaksara? Masa praaksara itu sendiri adalah masa belum mengenal tulisan. Kita lebih menyetujui di situ. Karena apa? Karena kalau kita bilang di situ masa purbakala, dikatakan pada zaman masa prasejarah, itu arti dari prasejarah itu masa dimana belum mengenal aktivitas manusia. Padahal kita itu nafas